Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amara dari Universitas Kuningan, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Baik, langsung saja dimulai. Di sini ada PT Indofood Sukses Makmur adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama awal PT Panganjaya Intikusuma pada 5 Februari 1994. Perusahaan ini berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode INDF. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan barang konsumen cepat saji termuka di Indonesia. Perusahaan ini resmi berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1997 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Nah, berikut adalah informasi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dalam miliaran rupiah. Dari mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Di sini ada total aset, laba bersih, ekuitas, aset lancar, liabilitas lancar, serta persediaan. Di sini juga ada informasi keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2020 sampai 2024 beserta total aset. Di dalamnya ada total aset, laba bersih, ekuitas, aset lancar, liabilitas lancar, serta persediaan. Nah, di sini kita akan menghitung rasio. Ada current ratio, ada debt to equity ratio, ada return on equity atau ROE, ada return on asset atau ROA dengan formula sebagai berikut. Current ratio, aset lancar dibagi liabilitas lancar, DER, total liabilitas dibagi ekuitas, ROA, laba bersih dibagi total aset, ROE, laba bersih dibagi ekuitas. Nah, di sini ada contoh perhitungan untuk 2020. Di sini current ratio 8,828 dibagi 1,357 hasilnya 0,66. Untuk DER 13,357 dibagi 4,937 sama dengan 2,70. Untuk ROA 7,116 dibagi 20,535 sama dengan 0,35. Untuk ROE 7,116 dibagi 4,937 sama dengan 1,44. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, hitung dengan cara yang sama sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada hasil perhitungan dari tahun 2020 sampai 2024 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di tahun 2020, current ratio 0,66, DER-nya 2,70, untuk ROA 0,35, untuk ROE 1,44, dan untuk berikutnya tahun 2024, untuk current ratio 0,38, untuk DER 5,60, untuk ROA-nya 2,25,
dan terakhir untuk ROE 1,60. Nah, untuk di sini itu untuk perusahaan Unilever Indonesia, sama seperti perhitungan sebelumnya. Dihitung dengan cara yang sama, dan untuk hasilnya juga sama dengan perusahaan sebelumnya. Nah, di sini ada analisis time series untuk kedua perusahaan. Di current ratio untuk perusahaan INDF mengalami peningkatan signifikan dari 0,91 di 2020 menjadi 2,14 di tahun 2024. Itu menunjukkan kemampuan yang semakin baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk perusahaan UNVR justru menurun dari 0,66 ke 0,38. Itu menandakan kondisi likuiditas yang semakin lemah dan potensi kesulitan dalam membayar utang jangka pendeknya. Nah, kesimpulannya, INDF unggul dalam manajemen likuiditas, sedangkan UNVR perlu perhatian serius untuk menghindari masalah likuiditas. Untuk DER-nya, untuk perusahaan INDF menunjukkan tren menurun stabil dari 1,06 ke 0,81. Itu mencerminkan pengelolaan utang yang sehat dan struktur modal konservatif. Sedangkan untuk perusahaan UNVR atau Unilever memiliki DER yang sangat tinggi, lebih dari 3 dan kembali naik ke 4,60 di 2024, menunjukkan ketergantungan besar terhadap utang dibanding dengan ekuitas. Untuk kesimpulannya itu, struktur modal perusahaan Indofood jauh lebih sehat dan perusahaan Unilever memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Selanjutnya untuk ROE. Perusahaan Indofood stabil dan efisien di sekitaran 3-4%. Itu mencerminkan pemanfaatan aset yang konsisten, sedangkan untuk perusahaan Unilever mengalami penurunan dari 34,6% ke 24,27, menandakan penurunan efisien operasional dan profitabilitas terhadap aset. Untuk ROE-nya, perusahaan Indofood relatif stabil di kisaran 6-8%, meskipun menurun pada 2023 sebelum naik kembali ke tahun 2024. Untuk perusahaan Unilever sangat tinggi di atas 130%, tetapi tidak mencerminkan profitabilitas nyata karena penurunan ekuitas menyempitkan basis ROE. Dari analisis time series kedua perusahaan, bisa disimpulkan perusahaan Indofood menunjukkan tren perbaikan dan penguatan kinerja keuangan yang stabil, sedangkan
Unilever memperlihatkan tren penurunan likuiditas, efisiensi, dan tekanan struktur modal meskipun ROE terlihat tinggi. Baik, kita lanjut. Untuk analisis cross-section dengan mencari nilai rata-rata. Di sini ada perusahaan Indofood. Untuk rasio ada rasio current ratio, debt to equity, ROE, serta ROA. Untuk perusahaannya Indofood, Unilever. Di sini ada rumusnya. Samping. Kita lanjut ke contoh perhitungan untuk current ratio di perusahaan Indofood. Untuk tahun 2020 sampai 2024, current ratio dihitung sebagai berikut. Setelah menghitung, kita cari nilai rata-ratanya. 0,91 tambah 134 tambah 1,79 tambah 1,797 tambah 2,14 dibagi 5, karena di sini kita menghitung 5 tahun. Jadi hasilnya 1,63. Oh iya, untuk rata-rata dihitung serupa sama seperti ini. Ini hasil Z-score PT Indofood Sukses Makmur. Tahun 2020, Z-score 1,79 itu menandakan rawan bangkrut. Untuk 2021, Z-score-nya 2,00, kategori gray area. 2022, 2,17, kategori gray area. 2023, 2,16, kategori gray area. Tahun 2024, Z-score-nya 2,48, kategori gray area. Di sini untuk menghitung Z-score, pertama hitung X1 sampai X5. Setelah menemukan semua X1 sampai X5, kita hitung ke rumus Z-score sebagai berikut. Dengan hasil 1,79, dikategorikan rawan bangkrut karena Z-score kurang dari 1,81. Ini untuk hasil Z-score PT Unilever Indonesia. Tahun 2020 sehat, sampai 2024 dikategorikan sehat dengan Z-score sebagai berikut. Cara perhitungannya sama seperti sebelumnya. Kita hitung X1 sampai X5. Setelah dapat hasil dari X1 dan X5, kita masukkan ke rumus Z-score sebagai berikut dan menghasilkan angka di angka 3,50 dikategorikan sehat. Kenapa? Karena Z-score lebih besar dari 2,99. Untuk kesimpulan dari semua analisis sebelumnya, PT Unilever lebih unggul dari sisi struktur keuangan dan ketahanan terhadap risiko kebangkrutan karena secara konsisten berada dalam zona aman atau sehat berdasarkan Z-score. Sedangkan perusahaan Indofood itu menunjukkan tren perbaikan
namun masih perlu memperkuat efisiensi dan manajemen likuiditas agar dapat menyamai posisi keuangan perusahaan Unilever. Dengan kata lain, PT Unilever lebih aman, PT Indofood lebih berkembang, dan keduanya memiliki potensi berbeda sesuai fokus manajemen risiko dan pertumbuhan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.